benar-benar dari bawah. Jadi beliau sekarang menjabat di KPDT tidak langsung duduk di sana, tetapi dulu pernah dinobatkan sebagai dokter teladan di Kabupaten Lampung Barat tahun 1997. Kemudian mengantarkan beliau untuk menjadi pegawai negeri di lingkungan Departemen Kesehatan waktu itu pada tahun 1998. Beliau dilahirkan, jadi beliau ini adalah putra kelahiran Bandar Lampung 24 Desember 1964. Ya, terakhir kiprahnya di Departemen Kesehatan yang di pemerintah daerah Lampung adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Waikanan, Provinsi Lampung tahun 2005 hingga 2006. Pengalaman lainnya, beliau pernah sebagai dokter lepas pantai di Pertamina Pusat sebelum menjalani wajib kerja sebagai dokter pegawai tidak tetap di puskesmas. Jadi pengalaman beliau sungguh sangat banyak. Di sini saya tidak bisa membacakan satu persatu. Beliau lulusan dari Universitas Airlangga di Fakultas Kedokteran. Ya, karena beliau kuliah di sana, kemudian berhasil ketemu dengan gadis cantik dari Surabaya, dan jadi nanti beliau berbicara tidak hanya karena sudah menjabat ya, tapi memang beliau tahu betul kondisi masyarakat kita di bawah. Ya, jadi nanti silahkan diperhatikan, nanti didiskusikan bersama. Materi yang akan beliau sampaikan berjudul Berjuang Membangun Kesehatan Ibu dan Anak di Daerah Tertinggal dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Baik, kita sambut Bapak kita, Bapak Dr. Hamdi Balhamidi MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terkait dengan tadi saya bersempat katakanlah lebih berpihak dengan mendadaki para teman-teman yang dari Lampung. Saya mau dadak lagi atau sehingga dari yang daerah tertinggal. Saya dengar ada dari Kalimantan dan lain sebagainya. Ada yang dari Papua? Ada tertinggal dong. Apa sudah selesai ya? Tahun yang lalu saya banyak bertemu. Atau dari Kalimantan? Oke. Dari Sulawesi? Ada Sulawesi, saya ingin lihat prosentasenya sebenarnya. Oke, relatif sedikit ya. Mungkin dari daerah Sumatera. Lainnya adalah dari Jawa ya. Sama Jawa. Baik. Universitas atau Akademi Jogja itu adalah bagaimana berjuang membangun kesehatan ibu dan anak di daerah tertinggal dalam era masyarakat ekonomi Asia. Saya belum masuk, mungkin saya perlu mengukur kesadaran saya terhadap audiens. Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan era masyarakat ekonomi ASEAN? Ada yang bisa dijelaskan? Satu saja nggak usah banyak. Salah pun tidak ada masalah dan saya menyediakan bonus. Siapapun yang bisa menjawab. Kelas 3B. Dari yang saya ketahui tentang era masyarakat ekonomi ASEAN 2015 itu di mana ASEAN itu membuat suatu kesepakatan negara-negara di ASEAN itu mengenai global, ekonomi global. Jadi setiap negara itu berhak berpartisipasi aktif, berkompetisi aktif dalam meningkatkan taraf ekonomi dunia. Terima kasih.
menambahkan yang terkait kontekstual terhadap isu kesehatan? Adakah yang mengetahui? Silakan. Kan sering berselancar di web, terus kemudian media online. Tentunya harusnya memahami sedikit informasi tentang isu kesehatan terkait liberalisasi, atau lebih tajam kepada isu bidan. Oh, ada? Yang saya ketahui tentang era masyarakat ekonomi ASEAN ini, tentang kesehatannya, kesehatan misalnya di daerah yang saya ketahui di negara kemarin pernah nonton videonya itu yang tentang melahirkan, dengan itu dan Indonesia melakukan pengetahuan itu menjadi sebuah pengalaman, jadi saling bertukar pengalaman gitu. Terima kasih. Baik, aplaus dulu dari teman. Kedua-duanya tidak salah ya. Saya hanya ingin menambahkan bahwa ada proses yang terjadi given ya, suatu siklus kehidupan di mana ilmu pengetahuan menjadi variabel penting terhadap dinamika interaksi manusia dalam bersosialisasi. Interaksi manusia bersosialisasi bisa macam-macam, bisa kekeluargaan, silaturahmi, bisa berdagang, terkait perdagangan, bisa yang lain sebagainya, menjajah dan lain sebagainya. Apa kaitannya pada saat terjadi globalisasi di tingkat ASEAN? Yaitu sudah tidak ada hambatan yang begitu besar terhadap, ini kan perdagangan ya, perdagangan yang dimaksud adalah pada saat saya datang ke sebuah negara, kemudian saya ingin menjual sesuatu, sudah tidak boleh dilarang. Kalau sekarang kan dilarang dengan apa? Sebentar, kamu menjual barang, ada hak edarnya tidak? Ada lembaga pemasarnya, itu toko yang diizinkan tidak? Apakah kamu sudah membayar semua ketentuan terhadap barang yang masuk berupa pajak-pajak tidak? Tidak. Di tahun mendatang 2015 untuk ASEAN sudah boleh datang seenak perutnya. Nah, gitu. Seenak maunya tentang menjual barang terhadap keperluan masyarakat di negara masing-masing. Kita hanya membayar ketentuan-ketentuan, misalnya adakah pajak standar dan sebagainya. Tidak ada barrier ya untuk melindungi. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah barang apa? Kan ada jual barang jasa, ada barang berupa barang. Nah, kalau misalnya perawat, bidan, kesehatan, ini masuk klasternya barang apa? Jasa, oke? Clear ya? Nah, tadi disebutkan bahwa ada tukar-menukar pengalaman, clear. Tetapi yang difokuskan saat ini adalah bagaimana sebuah produk jasa yang diwakili oleh orang-orang kesehatan, bidan dan seterusnya, kemudian dapat dijual ke negara lainnya, atau sebaliknya kita membeli barang jasa atau pelayanan jasa layaknya bidan yang datang dari luar negeri, termasuk menggusur para bidan yang ada. Boleh kan? Boleh. Termasuk sebaliknya kita menggusur orang bidan yang ada di Filipina, Malaysia, kalau kita mampu, yaitu kualitas baik, harganya murah. Nah, pertanyaannya bagaimana kontekstual berjuang membangun kesehatan ibu dan anak di daerah tertinggal di era ini. Keywordnya kalau kita bisa bicara di pelajaran ini, di satu sisi ini ya, masyarakat ekonomi ASEAN itu terkait keuntungan pribadi. Oke? Artinya saya mau bekerja di mana yang mampu membayar gaji saya tinggi. Oke? Itu yang dimaksud. Ini
ekonomi ASEAN, artinya terkait ekonomi atau perdagangan. Sementara bertugas berjuang membangun kesehatan lingkungan di daerah tertinggal. Ada yang pernah tahu daerah tertinggal itu kabupaten mana? Bekayan. Oke, bisa ceritakan kondisinya seperti apa? Di Bekayan itu jalannya itu masih kadang ada yang tanah, ada juga yang masih dengan batu-batuan. Kemudian untuk pembangunannya sendiri itu masih hutan belantara gitu, banyak semak belukangnya. Untuk telepon, signal, segala macam. ya, signalnya juga kadang di daerah-daerah tertentu seperti di Karangannya itu perlu naik dulu ke gunung gitu. Listrik? Listriknya juga ada belum ada listrik gitu. Air Ada bersih? juga airnya untuk air menggunakan air pegunungan. Kalau pasien datang membayar, adakah yang membayar bawa pisang misalnya? Ada yang pisang, ada yang beras hasil panen. Ada suatu kontradiksi di dalam yang disebut berjuang, ya, dengan apa yang disebut era masyarakat ekonomi ASEAN. Tadi di sisi era ekonomi ASEAN adalah saya menentukan sikap saya untuk kepentingan saya sendiri, yaitu pendapatan sebanyak-banyaknya oleh negara manapun, baik swasta maupun pemerintahnya, dimanapun nanti di ASEAN, gitu. Tapi sisi lainnya adalah bagaimana tuntutan perjuangan. Karena kan ada yang bisa tahu angka kematian ibu dan kematian bayi, terutama kalau bayi sudah cukup baik ya, angka kematian ibu betapa ekstrimnya. Ya, Bekayan itu hampir sekitar 500 kematian ibu per kelahiran hidup. Tega kan? Nah, di sini kalau ditarik ke atasnya berarti ada makna terhadap jiwa sosial orang-orang kesehatan. Pertanyaannya adalah, adakah orang-orang yang memberikan jasa layanan kesehatan kalau tidak memiliki jiwa sosial akan punya produk kinerja terhadap apa yang dibantunya itu tinggi? Pasti tidak. Nah, saya mudah-mudahan berharap dari Akidio menanamkan jiwa sosial harus terbangun, karena representasi bidan, perawat dan turunannya itu adalah representasi atas filosofi Hippocrates. Oke? Hippocrates itu ada dewa-dewi di atasnya, zaman Romawi itu ada Hygiene, Dewi Hygiene, yang satunya adalah Dewa Aesculap. Ya, Dewa Aesculap itu adalah paradigma sakit, yaitu mengobati. Dewi Hygiene adalah yang paradigma sehat. Oke? Sehingga pertanyaannya, apakah boleh tidak menjadi satu? Namanya juga suami istri. Kalau suami istrinya nggak kawin, nggak keluar Hippocrates, gitu kira-kira. Terus bagaimana mau bicara Hippocrates dengan pengetahuan yang lebar, yaitu paradigma sakit dan sehat, ya. Terus kemudian juga jiwa terhadap sosial. Nah, turunan di belakangnya itu ada bidan, perawat dan seterusnya. Tetapi bukan berarti dia lebih rendah dari dokter, tidak. Saya aja sekarang malu jadi dokter. Malu saya jadi dokter. Makanya saya lebih happy jangan disebut dokter. Karena apa? Saya melihat, saya sering cerita dengan Ibu Vivi, betapa teman-teman dokter saya hari ini tidak ada lagi jiwa Hippocratesnya. Semua dengan hitungan uang, sehingga saya tidak merasa bangga. Nah, kemudian juga demikian pada saat saya melihat hubungan di tingkat bawah antara dokter OBGYN dengan para bidan desa, ya, yang kemudian terkoneksi dengan senior-senior yang punya klinik,
saya memotret di Lampung, ya, tempat saya, tapi bukan di layanan, ya. Ada tempat lainnya saya sebut, ya, karena saya bertugas hampir di seluruh lagi. Jadi hubungan dalam menjadikan si pasien layaknya dalam tanda petik sapi perah. K1 K4 bidan desa, dan bukannya gratis tapi membayar dengan maksimal dengan segala macam sertifikasi. Kemudian naikkan ke klinik-kliniknya seniornya yang bidan koordinator kaya di Buker atau di tempat lain juga sama. Terus kemudian berikutnya adalah memastikan kelahiran jangan terjadi tanpa ada dokter objin. Jadi kalau misalnya melahirkan di suatu klinik tanpa Bu Bibi hadir misalnya atau dokter objin, maka Bu Bibi mengamuk gitu kira-kira. Artinya dokter objin yang ada di tempat saya lihat itu mengamuk. Bahkan kalau perlu kelahiran normal didorong menjadi operasi hanya untuk meningkatkan bayaran, sementara pasiennya itu orang desa yang harus datang menjual kambing sapinya atau sawah. Saya ingin menggarisbawahi saat terkait sosial, oke? Dan saya pikir anak masih muda begini, sudahlah, jangan, toh kebutuhan yang teman-teman ini kan nanti kalaupun butuh banget ya biarlah suaminya lah, ya. Jadi istrinya ini para bidan ini hanya untuk sosial aja. Pada saat nanti sudah di level kayak senior ya gitu, sudah pantas lebih menambah gelang sendiri, anting sendiri, mobil sendiri, bolehlah ya. Tapi waktu bidan keluar dari kampus, tunjukkan jiwa sosial ya. Nah, sehingga pada saat dipertentangkan hal ini, terlepas bidan tidak menjadi satu item ya yang liberalisasi, kalaupun nanti ada liberalisasi, yakinkan berjuang dulu di sini. Sepakat? Itu highlight yang saya ingin sampaikan, mengisi dari bahan yang lainnya, yaitu baik dari online kita bisa lihat kondisi Indonesia hari ini. Untuk Indonesia dalam konteks IPM, ya, IPM itu kualitas sumber daya manusia, oke? Ya. Nah, kemudian posisi Indonesia dengan 69 tahun, ya, merdeka ya. Posisi Indonesia di nomor ini, ya, nomor 5, bahkan Thailand, Malaysia, Brunei itu lebih baik dibandingkan Indonesia. Malaysia itu jauh dulu belajar guru-gurunya itu dari Indonesia deh. Tapi heran sama Indonesia. Apalagi Brunei, Singapura kecil sekali, Thailand. Kita hanya di belakang ini, sebenarnya ada Timor Leste yang sudah akan menyusul Indonesia. Nah, akibat ini apa yang terjadi? Indonesia terjerembab dalam perangkap middle track-nya. Indonesia tidak bisa bergerak menjadi Indonesia maju, tetapi dia hanya negara berkembang. Karena apa? Produksinya problem. Karena apa? Kualitas sumber daya manusia akan sangat menentukan produksi sebuah bangsa, sebuah negara. Oke? Nah, berikutnya bagaimana harapan hidup? Kalau harapan hidup lebih parah lagi, yaitu Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura ini lebih baik dibandingkan Indonesia. Kita Malaysia kena begini. Ini bahannya dari UNDP, data gelaran UNDP tahun 2013. Yang terakhir ada juga keluaran dari World Bank menunjukkan bahwa kualitas kesehatan Indonesia
sangat sedikit bergerak. Ditentukan dengan apa? Kualitas kesehatan Indonesia, angka kematian ibu yang utama, angka kematian bayi dan gizi buruk. Siapa itu yang paling utama berperan? Sekarang tantangan ada di adik-adik. Coba lihat posisi kemajuan berkelanjutan dapat memastikan kesejahteraan rakyat berkeadilan, ya, di sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oke? Nah, contoh NKRI yang terjebak pada middle track yang tadi disebut. Berapa tahun negara Indonesia menjadi negara berkembang, nggak jadi negara maju? Ada yang tahu? Hampir 25 tahun. Jadi negara berkembang terus nggak jadi negara maju. Ya, kenapa? Nah, inilah saatnya kita berubah. Ya, yaitu akibat kualitas sumber daya manusianya rendah sehingga produksi nasionalnya juga rendah. Akhirnya negara Indonesia menjadi apa? Negara konsumen. Clear? Silakan. Itu menjelaskan. Bayangkan nanti peran bidan. Persoalan ini hanya bisa selesai oleh satu tenaga profesional, bidan. Memang faktanya. Ini yang kita akan perjuangkan pada hari Kamis. Saya sampaikan kepada tim Jokowi untuk membuat desain merekonstruksi ulang sistem kesehatan nasional yang memastikan penghargaan yang baik terhadap para bidan, termasuk proses pendidikannya kalau bisa gratis, video disubsidi. Model video ini disubsidi oleh negara. Jadi biaya yang tadi minta dari para mahasiswa itu disubsidi oleh negara. Kemudian pada saat bertugas sudah sistem karirnya juga terukur dengan baik, kesejahteraan dijaga, sehingga semua teman-teman bidan dalam posisi sangat strategis yang tadi disampaikan, clear, fair, jelas. Kalau tidak kan para bidan mau bilang katanya saya strategis, katanya pengaruhnya besar terhadap persoalan bangsa, katanya menentukan masa depan bangsa. Kalau saya nggak dihargai, tadi adanya kondisi bonus demografi. Apa? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya tentang bonus demografi? Oh. Ada yang bisa menjelaskan bonus demografi? Ini terkait dengan para bidan nih, karena itu kependudukan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winda dari Sekolah Terima. Yang saya ketahui tentang bonus demografi, kami pernah membicarakan ini dalam forum mahasiswa peduli kependudukan DIY, mengatakan bahwa bonus demografi di Indonesia yaitu meningkatnya angka lansia dan remaja. Jadi lansia memiliki ketergantungan yang tinggi, dan bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas hidup lansia seperti itu dan mengurangi angka kenakalan remaja dan berbagai permasalahan remaja yang ada. Nah, sekarang yang dimaksud dengan bonus demografi adalah kondisi seluruh penduduk di satu wilayah atau satu negara yang jumlahnya antara yang berproduksi, yaitu umur 17 sampai 55 tahun misalnya, tergantung dinamika di daerah masing-masing, itu kemudian jauh lebih tinggi atau lebih tinggi dari jumlah penduduk yang manula dan bayi serta balita. Karena bayi dan balita juga nggak bisa menghasilkan sesuatu, ya, tidak bisa berproduksi. Itu yang dimaksud, sehingga menjadi tanggungan bagi orang yang bisa berproduksi. Ya, jangan dilihat karena saya masih kecil kan warisannya juga banyak, gitu. Wah, itu kayak masuk, ya. Yang dimaksud dengan bonus demografi adalah struktur yang tadi akan terjadi kalau dilihat dari struktur kependudukan Indonesia itu di tahun 2028. Nah, hanya problemnya adalah ini sangat tergantung pada
estimasi kelahiran saat ini. Kalau misalnya TFR, nah, total fertility rate, artinya angka kelahiran, sampai hari ini 2,6, maka apa yang terjadi? Waktu atas bonus demografi yang seharusnya lebih dari 11 tahun, kalau gagal diturunkan, maka akan terjadi hanya bonus demografi hanya 5-6 tahun. Terus apa perannya ibu-ibu bidan, adik-adik bidan? Apa? Memangnya bisa kualitas SDM itu tinggi pada saat fase dijanin, okay? Kualitas janin dan bayi dan balita itu tidak maksimal? Apa bisa? Kualitas pendidikan bisa masuk kepada otak yang tidak sempurna, maksimal berkembang, bahkan psikologis. Bisa? Ilmu pengetahuan itu sangat ditentukan dengan kapasitas sel-sel otak. Oke? Dan kapan berkembangnya itu? Janin dan 0-5 tahun. Oke? Sekarang saya ulangi. Yakinkah peran ibu untuk memastikan kualitas sumber daya manusia secara nasional? Jadi, kenapa? Karena kita yang menentukan, ya, bahan dasarnya manusia untuk diberikan pendidikan yang terbaik. Apa bahan dasarnya? Yaitu janin dan bayi balita, yang memastikan otaknya tumbuh kembang pada waktu usia yang menjadi golden period. Apa sih bidan itu? Bidan adalah suatu profesi yang membanggakan, yang tingkat sosialnya harus tinggi, kepekaan sosialnya tinggi. Karena apa? Karena yang akan memastikan janin, bayi dan balita maksimal berkembang. Dengan demikian akan memastikan bangsa Indonesia akan maju ke depan. Berani ibu bidan membanggakan kan? Membanggakan kan? Adakah yang bisa memastikan soal rezeki? Selesai kan? Artinya pada saat niatnya dirubah untuk tidak mencari rezeki, ya kalau memang ditentukan oleh Allah kasih, ya datang sendiri ya. Ngotot juga nggak bisa. Tentang daerah tertinggal ya. Ini gambarannya. Kaitannya apa? Terhadap revolusi mental yang Pak Jokowi sampaikan di beberapa visinya, ya, yaitu apa itu revolusi mental? Revolusi mental itu adalah suatu gerakan budaya untuk membentuk karakter bangsa melalui proses pendidikan yang baik, yang benar, ya, bukan soal ya, pendidikan, mendidik, ya, bukan belajar, ya, mendidik, ya, itu dari SD yang memastikan terjadi perubahan karakter, integritas orang manusia. Ini permasalahannya adalah tidak tersedianya sebuah sistem yang tadi kita sampaikan, pendidikan murah, terus kemudian sistem karir yang jelas, reward punishment terhadap kerja juga jelas. Contohnya adalah bidan yang kita kirim dari Agvideo ke beberapa lokasi, Ibu, kalau nggak salah di NTB dan lain sebagainya. Ya, itu harus ada kendali supervisi dan seterusnya. Tadi juga dalam diskusi saya berharap Agvideo kepada direktur saya sampaikan menjadi lembaga pendidikan yang menjadi acuan terhadap kualitas produk. Kemudian 183 kabupaten daerah tertinggal yang di mana 27 kabupatennya perbatasan. Ya, teman-teman kita yang dari Agvideo juga sudah coba ditugaskan dan nanti akan menjadi narasumber bagi kalian untuk menceritakannya
betapa sulitnya bertugas di daerah ketiga ya. Terus kemudian di sini juga ada pulau-pulau terluar. Itu saya tidak berhasil juga memproduk satu objek bag yang bisa dibawa oleh para bidan tanpa harus khawatir karena ada yang ada itu lebar, ya, lebar. Nah ini dia seperti badan kita, jadi sangat rapi, tetapi sangat kuat, mampu memikul beban 259 kg uji labnya. Terus kemudian dia fungsi persis objek bag. Nah, jadi bisa dibawa mobile untuk membantu pelajaran di lokasi-lokasi tertentu bila tidak ada rumah singgah. Ya, oke. Nah, kemudian kondisi ini juga ada ditambahkan problemnya adalah angka kematian ibu yang sangat tinggi di 359 secara nasional. Ini juga masalah. Kemudian dari 28 kabupaten, hanya 3 kabupaten yang bisa mencapai target defisit untuk angka kematian tersebut, yaitu Cijedung, kemudian Sampang, dan Sumbawa. 3. Yang lainnya ke laut. Nah ini peranannya nanti diturunkan ke sana selesai NPG. Gitu harus dinyatakan ya. Dari Akbidjo akan menyelesaikan NPG. Kemudian persentase coverage-nya dari sanitasi hanya 32%. Jadi tugas peran ibu bidan nanti di lapangan memastikan masyarakat juga menyediakan air bersih sanitasi dan memberikan pengetahuan tentang gizi seimbang. Oke? Ada terdapat 7.559 rumah tangga yang tidak ada sanitasi yang baik. Nah ini tanggung jawab tidak semua, karena dampaknya adalah angka kematian ibu dan kematian bayi juga tidak bisa terkoreksi. Oke? Nah demikian juga gizi buruk, proporsinya sangat banyak di daerah tertinggal. Terakhir saya ingin sampaikan tentang pendekatan pendidikan sehat. Apa itu pendidikan sehat? Yaitu suatu pendekatan kebijakan untuk mempercepat capaian status kesehatan dan kualitas kesehatan melalui pilihan fokus intervensi pada determinan faktor kualitas kesehatan, yaitu apa? Dokter puskesmas, bidan desa. Jadi tidak ada tenaga strategis kecuali dokter puskesmas, bidan desa bagi pendidikan sehat. Ya. Kemudian memastikan air bersih, sanitasi dan gizi yang seimbang. Itu yang dimaksud dengan pendidikan sehat. Ini adalah dari program mendasarnya adalah memastikan ketersediaan ya, dan berfungsi. Bukan hanya tersedia. Sekarang ini banyak tersedia tapi tidak berfungsi. Apa fungsinya bidan? Tugas dan fungsi bidan adalah satu tugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan 6 kegiatan utama puskesmas di desanya. Ya, selain untuk profesinya sebagai membantu persalinan, yang juga merupakan bagian dari program KIA dan KB. Jadi Pak, kan adik-adik ini keluar itu profesional ya. Tetapi yang dituntut di sana di bidang desa bukan profesionalnya semata, tetapi peran dan fungsi apa yang ditetapkan oleh sistem kesehatan nasional sebenarnya adalah melakukan kerja-kerja basic sih dari puskesmas. Apa itu? Berkontribusi terhadap pencegahan penyakit, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, KIA, KB, dan balai pengobatan dalam tanda petik. Problemnya sekarang adalah
dokter puskesmas yang berada di puskesmas terjebak dengan profesinya. Bidang desa, bidang itu terjebak pada profesinya sebagai bidang. Akhirnya apa yang terjadi? Stay. Dia diam di tempat menunggu pasiennya. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan terbukti posisi strategis tadi. Inilah bedanya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan atas program. Itu program permasalahan krusial bangsa hari ini terhadap kualitas kesehatan. Mampukah kita menjawab? Nanti akan kita dorong Pak Jokowi punya kebijakan yang lebih strategi untuk merespon itu semua. Bila tidak, maka tidak ada gunanya kartu sehat. Tidak ada gunanya. Akan membebani anggaran bangsa dan hasilnya tidak memanjangkan usia harapan hidup, tetapi tetap sehat. Tetapi adalah mengobati yang sakit. Atau industri kesehatan akan tumbuh dan bukan milik Indonesia, kecuali industri pendidikannya. Mungkin Pak Direktur punya juga. Tapi besok negara ASEAN bisa lembaga pendidikan oleh negara lain, dan dia bisa lebih murah, kualitasnya bisa lebih baik. Tergusurlah video. Ini fakta-fakta yang kita yang menentukan besok itu seperti apa. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Program-program apa yang sudah dilakukan buat mengatasi tadi daerah tertinggal, sedangkan buat pedesaan sehat di situ ada para melihat di situ digambarkan seperti rumah dengan 5 tiang. Di situ ada dokter puskesmas, bidan desa, air bersih, sanitasi dan gizi. Sedangkan dengan berfondasi ketersediaan, kemudiannya berkualitas dan keterjangkauan. Ya, saya mau tanyakan, apabila 5 pilar itu tidak bisa tercapai, apakah desa itu tetap akan dinamakan pedesaan sehat? Dan apakah pedesaan sehat itu mempunyai strata semisal kayak PHBS, kan ada strata baja seperti itu? Apakah pedesaan sehat juga mempunyai strata seperti itu? Terima kasih. Perwakilan dari semester 5, saya mau bertanya. Agak keras, jangan terlalu cepat. Oke. Untuk kita misalnya ingin bekerja di daerah tertinggal, apakah kita juga harus ikut magang seperti saat kita mendaftar S1? Karena kan kalau misalnya kita langsung diterjunkan di daerah tertinggal ini, saya rasa dari praktik-praktik kita selama ini itu masih kurang untuk langsung dilepas di lahan di daerah tertinggal. Gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triani dari kelas 3C, asalnya dari Tulang Bawang Lampung. Pak, saya mau tanya, kan saya tuh sering melihat di daerah saya itu ada puskesmas yang pegawai kesehatannya tuh kerjaannya dari pagi jam 8 itu sampai siang itu kerjanya cuma nongkrong-nongkrong aja. Jadi terkesan puskesmas itu tuh sangat sepi dan horor gitu loh. Dan setelah itu membuat masyarakat di sekitarnya itu berpikir bahwa mereka tidak tertarik untuk berobat di situ, jadi lebih memilih untuk yang lainnya gitu kan. Nah, dan mengakibatkan status kesehatan di daerah tersebut itu tidak berkembang. Jadi ya status kesehatannya ya gitu-gitu aja. Nah, bagaimana kita sebagai bidan junior, calon bidan junior ini, apa usaha kita sebagai bidan junior untuk meningkatkan status kesehatan? Dan kalau kita misalkan tidak meningkatkan status kesehatan, kan kita akan tergeser oleh tenaga kerja, tenaga kesehatan yang datang dari luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan dari Bapak. Yang pertama tadi tentang 5 pilar. Kemudian yang terakhir saya ingat tentang puskesmas itu biar nggak serem gitu ya. Masa puskesmasnya horor gitu. Baik, Bapak bisa
apresiasi terhadap apa yang adik-adik perhatikan dari apa yang saya sampaikan terkait dengan 5 pilar pedesaan sehat yang secara nasional kami menyampaikan kepada Kemenkes, kepada tim Jokowi, kepada Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Apa agak asing? Kementerian Kesehatan itu bukan apa namanya Departemen Kesehatan ya, bukan ya. Ini harus membiasakan hasil dari reformasi perubahan secara bersama, termasuk Pak Jokowi dengan yang seperti apa tampilan latar belakangnya jadi presiden dan ya, itu hasil reformasi, termasuk Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan tentang 5 pilar pedesaan sehat. Kami dengan tegas dan sangat meyakinkan menyampaikan bahwa persoalan kesehatan Indonesia secara umum, baik untuk meningkatkan status kesehatan maupun angka harapan hidup atau kualitas kesehatan, hanya dapat diselesaikan oleh 5 pilar pedesaan sehat. Itu yang kami sampaikan dan tidak ada satupun sampai hari ini yang mempertanyakan hal itu atau menyangkal atau menolak atau tidak setuju. Hanya problematikanya Pak. Yang pertama adalah ada faktor dasar yaitu bidan desa dan dokter puskesmas dalam konteks tersedia dan berfungsi itu problem. Apa problemnya? Sampai hari ini Kementerian Kesehatan dalam koordinasi dengan kami, dirjennya, sekjennya menyampaikan kepada kami untuk memenuhi tersedianya saja sudah sangat masalah. Katanya Kemenkes, mereka tidak mampu memaksa pemerintah daerah. Nah, saya bilang sederhana, serahkan kekuasaanmu kepada saya selesaikan dalam 2 tahun. Karena terlalu banyak instrumen kekuasaan secara politik, anggaran dan lain sebagainya yang mampu memaksa. Dan jelas di dokumen perencanaan pun seluruh pemerintah daerah dalam RPJMD-nya harus mengacu pada RPJM. Nah, problemnya dari sekarang kendali terhadap pelaksanaan policy tadi tidak berjalan. Nah, itu yang kita rekomendir kepada Jokowi dan JK. Satu, menteri harus profesional, tapi jangan pendekatan individual medicine atau pengobatan yang publisher. Yang kedua, menjaga kebijakan berjalan. Nah, ini problem. Itu yang kita tuntut akhirnya adalah revolusi kesehatan atau melakukan rekonstruksi ulang secara total sistem kesehatan nasional yang memastikan air bersih, sanitasi dan ketahanan pangan atau keterjangkauan pangan terhadap seluruh rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui dan lain sebagainya, selain pengetahuan tadi terkendali oleh satu sistem. Bila itu tidak terjadi, omong kosong kualitas kesehatan atau angka harapan, omong kosong. Yang ada adalah pelayanan kesehatan semata, bukan menuju kualitas kesehatan atau sesuai Undang-Undang 36 tahun 2000 berapa? Undang-Undang Kesehatan tahun berapa? Ada yang tahu? Bonus foto bersama artis. Ada yang tahu Undang-Undang nomor 36 tahun? Harus tahu ya, 2009 itu Undang-Undang Kesehatan ya. Di situ menetapkan tujuan pembangunan nasional adalah satu, meningkatkan kesadaran. Kedua, kemauan.
Ketiga, kemampuan. Apa itu pengobatan? Bukan. Itu promosi kesehatan. Oke? Ini yang jadi problem tentang JKN atau Kartu Sehat Indonesia dari perspektif menteri atau presiden terpilih hari ini salah. Karena informasi yang masuk pun pasti salah. Ya, ini yang terus kita akan perjuangkan pada hari besok. Saya presentasi bersama mungkin Anies Baswedan atau Rini atau Andriano di dalam forum relawan Jokowi JK. Saya membawakan revolusi kesehatan. Ya, yang berikutnya pada tanggal 28 kita konsolidasikan seluruh gagasan saya. Tanggal 4 saya bertemu Jokowi untuk menegaskan apa yang dimaksud atau kebutuhan bangsa ini. Ya. Nah, ini revolusi kesehatan mematikan 5 pilar. Apa berfungsinya saja? Misalnya dokter puskesmas keluar gedung. Apa yang terjadi? Biaya operasional nggak ada. Ini biaya operasional puskesmas. Saya pernah bertugas dulu di Lampung, di daerah Bengkuna. Ada yang tahu Lampung Barat? Bengkuna tahu? Ada satu desa yang saya harus datang ke sana, jadi saya dokter teladan ya. Ada satu desa yang saya harus jalan naik kapal yang biayanya berapa? Luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mengajak kepala orang BKKBN yang biasanya dulu punya layar besar ya. Terus ada videonya. Kami setel di tempat lokasi tadi yang kami nyebrang laut melewati benua yang kalau salah-salah ke Australia ya. Itu kemudian mohon maaf ini salah tapi nggak usah diteruskan. Faktanya adalah kalau di film diputar terus banyak orang kumpul, ada tukang koprok, judi koprok. Nah saya dapat amplop dari tukang judi koprok itu. Tetapi saya pilih itu karena akibat itu masyarakat setempat yang kematian yang sangat tinggi akibat diare dan seterusnya pada tahun berikutnya terkoreksi. Nah saya kemudian dipersalahkan oleh Kompas ya, dan saya hadapkan mereka untuk turun ke lapangan. Akhirnya mereka memberi ruang saya, menyampaikan profil saya. Akhirnya saya jadi dokter teladan. Bayangkan sekarang bidan desa yang bertugas keluar ke seluruh desanya. Kalau di Papua sana luasnya desa sama dengan luasnya kecamatan ini. Kendaraannya susah, jalannya susah, terus biayanya kalau naik ojek itu bisa 400.000 untuk menuju pertengahan. Bayangkan berapa biaya untuk melakukan tugas-tugas 6 basic sih. Itu berfungsi. Makanya kalau di Grand Konsep kita tersedia dan berfungsi bidan desa dan dokter puskesmas. Nah pertanyaannya bagaimana bila tidak terlaksana? Yang tinggal kita bilang sama presiden, Pak Presiden, bisa nggak penuhi ini? Wah gampang katanya orang tukang dokter sama bidan, kecil sekali. Oke kalau bisa penuhi. Bila tidak, jangan pernah berharap Bapak minta kualitas SDM Bapak baik. Kan pasti marah presiden. Ya kalau enggak ya sudah. Ini faktanya sampai hari ini Kemenkes tidak mampu melakukan itu. Nah ini termasuk di dalamnya air bersih, sanitasi dan gizi harus sudah berkonsolidasi. Nah ini yang kemarin kita diskusikan Ibu Moderator. Saya sampaikan kepada Sekjen Kemenkes, kepada Deputi Bappenas Bu Lina, apakah harapan itu harus menjadi tanggung jawab Kemenkes? Mereka sampaikan tidak lagi. Jadi angka harapan itu kemungkinan akan digeser kepada Menko Esra. Belum pelaksanaan BPJS dan BKKBN. Itu yang dimaksud rekonstruksi total. Dan soal magang daerah tertinggal saya rasa tidak perlu. Ya, magang daerah tertinggal tidak perlu. Karena apa? Bisa disimulasikan. Hanya problemnya adalah soal latihan karakteristik wilayah tadi, bagaimana menyikapi. Biasanya pada saat tumbuh komitmen, ya, tingkat sosialnya tinggi, persoalan tadi selesai. Oke?
Terakhir, terkait dengan bilang bahwa puskesmas yang peran bidan bagaimana untuk meningkatkan kinerja puskesmas. Lakukan yang terbaik di tempat tugas di desa sesuai ketentuan tugas pokok dan fungsinya. Saya pastikan akan mewarnai terkait dengan kinerja puskesmas. Saya pastikan hanya perlu waktu, perlu sabar. Ya. Saya pastikan pasti. Nah, buktinya saya juga. Saya misalnya mewarnai dinas kesehatan bisa saya jadi kepala dinas. Dinasnya kalau rapat saya presentasi